Coba tolong dong diingetin teman-temannya yang buat ini secepatnya. Yang udah ada di Discord boleh konten terlebih dahulu. Udah 2014 soalnya. Macam-macam. Bulan orang dari 20 peserta. Mulai dulu semuanya. Kok masih gitu materi sih? Mulai melanjutkan terlebih dahulu. Mulai kelasnya. Boleh konten semuanya. Lagi yang belum yang jarang on cam kayak Nazira, Seva, Lila, Kerly, Ramzi, Chandra baru on cam, Adiska sama ini kan. Ini tanya on cam dulu semuanya. Ayo Lila, Lila. Ya, kalau misalnya nggak bisa on cam, mungkin boleh dikasih alasan yang dibandingkan masih silent treatment. Hmm. Oke. Sama aja kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Makasih yang udah menyempatkan untuk join Discord pada malam ini di pertemuan ke-8. Atau ini berarti udah 1 bulan berjalan selama bootcamp. Nah, pada pertemuan kali ini kita bakal melanjutin materi brainstorming dan IA atau bagian ya. Dimana kita yang pertemuan kemarin itu udah kita bahas juga di bagian pertama, yaitu tentang ini ya, Crazy Egg, sama penjelasan pengantar tentang ide tersebut. Nah, yang kali ini itu kita bakalan bahas lanjutan
kita bakalan bahas 3 tools lainnya, yaitu ada mind mapping, terus ada user flow, sama sitemap. Nah, 3 itu bakalan kita bahas pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum itu aku mau tanya dulu, ada nggak yang belum bikin tugas? Karena ini di sini, ntar aku tunjukin deh. Apa kali aku tunjukin? Nah, di sini tuh cuman 6 orang yang ngumpulin, 6 yang menyerahkan. Yang belum ngumpulin, boleh dikasih tahu alasannya kayak di sana nih. Bang Fadri, terus Carly, Damai, Nazira, Tefriwa, mungkin boleh dikasih tahu alasannya kenapa belum ngumpulin tugas. Yang belum ngumpulin tugas, siapa aja? Bolehkah beralasan kenapa nggak dikumpulin tugasnya? Waktunya kemarin juga udah seminggu. Terus belum ngumpulin karena ada kesulitan kah? Atau ada kendala? Atau kekurangan waktu? Karena kalau nggak ngerjain kan kayak yang aku bilang kemarin ya, kalau nggak ngerjain itu nanti bakalan susah buat ngelanjutin ke tahap berikutnya. Karena tugas kita tuh bakalan bertahap. Jadi kalau nggak dikerjain satu, nanti tuh bakalan susah nyambunginnya ke tugas-tugas lain. Karena habis ini kan ini bikin bagian define sama empathize. Nah, habis itu kan kita ke tahap ideate ya. Di tahap ideate kita tuh bakalan lanjutin dari tugas yang ini. Oh, udah jelas. Jadi kenapa teman-teman nggak ada yang nggak ngumpul? Ini jelas ini. Nggak ketekan serahkannya. Jadi sebenarnya udah selesai, tapi nggak ketekan serahkan. Mana nih Nazira? Oh iya, udah ada ini linknya. Ada lagi alasan? Ini ada aku buka lagi. Udah udah aku buka lagi linknya. Jadi kalau yang belum nyerahin, boleh diserahin dulu. Tapi kalau yang belum buat, aku juga bingung sih gimana. Yang belum buat gimana nih? Ini ada orangnya beberapa kayaknya di sini. Hmm, siapa nih yang belum? Chandra juga belum buat. Kenapa Chandra nggak buat? Nggak sempat coach. Nggak sempat, boy. Sama bingung juga mau milih wawancarain siapa. Yang kata gue tau nggak yang mana yang aku dikatain nanti, coba tebak terus semuanya. Semua tadi. Teks. Oh iya. Coba. Iya. Aku belum ya. Kan Playboy tuh yang Playboy. Ya. Konten konten. Temen aku yang PJ ya bangsat. Saya nggak buat anjing. Terus bahasanya mungkin boleh. Sorry.
Sorry, open mic. Kemarin, bentar ini susah hujan. Kemarin kan udah aku bilang, kalau misalnya ada kendala kayak nggak tahu mau wawancarain siapa atau ada kendala lain kan boleh ditanyain gitu. Udah aku jelasin juga kalau tugasnya itu berkesinambungan. Kalau ini cuma 6 orang, kalau ini cuma 6 orang yang ngumpulin, berarti lanjut ke tugas berikutnya cuma 6 orang, gimana? Coba deh yang belum ngumpulin mau nambahin waktu kah? Boleh minta tambahan waktunya nggak kayak berapa hari gitu? Besok atau gimana tingkat waktunya? Nambahin waktu. Mana Sehari Bang Fadel? Enggak. atau enggak pertemuan Senin lah gitu. Pokok Senin pasti telat ya. Kemarin tuh aku susahnya itu nyari apa itu pewawancaranya. Kira nemu tadi. Susah dari wawancara kan Rafif kan anak CX kan, seharusnya ada privilege lebih, kayak ada Raka itu dari back end, dia back end ya, ada Raka dari back end, kalian kan deket tuh, Iya. kenapa nggak sih Raka? Ada Cuman juga yang teman aku kemarin tuh terkendala pertanyaannya sih. Aku baru ngomong ke Raka kemarin karena beringat kan. Kalau masalah wawancara, pertanyaan juga kemarin aku udah kasih keringanan untuk pakai ChatGPT aja. Kemarin juga kayak udah aku kasih juga keywordnya gimana cari di ChatGPT. Berarti kan emang nggak ada usaha aja lanjutan. Kata Bang Fadel nggak ada tambahan waktu, kasihannya udah ngumpulin soal. Ya setuju. Jadi berarti 6 orangnya aja yang kita terima. 7 orang berarti sama si Nabila tadi. Oke. Untuk tugas selanjutnya itu berkesinambungan sama ini. Jadi nanti itu kalian punya double job karena tetap harus mewawancarain untuk ke tugas berikutnya, tapi nggak usah dikumpulin lagi. Gitu aja kali ya. Ya udah kita lanjutin ke materi aja. Jadi yang nggak ngumpulin boleh dikerjain, mewawancara, dan itu bakalan dipakai untuk tugas berikutnya. Gak usah dikumpulin lagi berarti. Mungkin berikutnya untuk ke depannya, kalau misalnya ada kendala segala macam, boleh ditanyain ke aku, ke Bang Fadel, ke Jevin juga boleh. Biar nggak bingung sendiri aja. Atau misalnya ada kesulitan kayak lagi sibuk ini, lagi sibuk itu, ngomong aja ngomong, nggak apa-apa. Nanti bakalan diusahain untuk dikasih keringanan. Oke, kita lanjut ke materi aja ya. Nanti.
Oke, kita lanjut ke materi aja. Kayak yang aku bilang tadi, hari ini tuh kita bakalan belajar lanjutan dari brainstorming dan information architecture atau IDA bagian kedua. Nah, yang kemarin itu kita udah belajar tentang Crazy Egg dan udah praktek juga Crazy Egg. Yang kali ini kita bakalan belajar 3 tools lainnya, yaitu ada mind mapping, ada sitemap, sama user flow. Dan nantinya juga bakalan kita praktekin satu-satu supaya lebih dapat gitu maksud dari ketiga tools ini. Kita mulai dari yang pertama, yaitu mind mapping. Oh, kenapa sih? Nah, mind mapping itu ibaratnya kayak berpikir lah, atau gimana caranya kita menyalurkan ide-ide kita ke dalam suatu bentuk informasi yang mudah dimengerti. Jadi kita punya ide pokok yang disebut sini sentral idea atau ide pokok. Nanti dari ide pokok itu kita kembangkan menjadi konsep-konsep. Dan konsep tersebut ada lagi turunannya yang kayak pecahan dari konsep tersebut lah. Jadi dia tuh ada main idea. Misalnya kita kemarin kan udah bikin contoh kita kemarin tuh donor darah ya. Kita bikin tuh main idenya aplikasi donor darah. Terus konsep berikutnya itu misalnya kita mau bikin pencarian sesuai golongan darah. Itu konsep keduanya. Dari konsep keduanya itu kita pecahin lagi gimana konsep pencarian darah sesuai golongan tadi. Apakah dia bakalan disesuaikan dengan golongan darah si pencari, ataukah nanti dia disesuaikan dengan kebutuhan. Itu nanti bisa kita salurin idenya ke dalam mind mapping ini. Dan mind mapping ini juga ngebantu untuk kelompok dalam memecahkan suatu masalah. Jadi setiap individu dalam kelompok itu ngasih idenya masing-masing kan, sesuai dengan ide awal atau main idenya. Lanjut. Nah, ada 3 tahapan untuk membuat mind mapping. Itu pertama kita mulai dari ide utama di tengah, kayak yang kita bilang tadi. Itu misalnya kita mau bikin aplikasi donor darah, ya udah berarti tengah-tengah itu aplikasi donor darah. Dari ide yang di tengah-tengah tadi, itu kita kembangin lagi jadi cabang-cabang ide atau turunan-turunan pendukung, kayak konsep-konsep tadi. Nah, seberapapun nanti cabangnya itu terserah. Misalnya dari konsep, itu ada cabang, dari cabang yang satu itu ada cabang lagi juga boleh. Yang penting masih masuk ke dalam ide utama tadi. Terus yang ketiga itu gunakan kata kunci, simbol, atau warna untuk memperjelas hubungan yang teride. Ini maksudnya itu kayak ini. Konsep 2 itu warnanya biru, konsep 4 warnanya oranye, konsep 6 warnanya merah. Biar nanti kalau misalnya kita punya cabang yang banyak, itu kita nggak bingung, oh ini asalnya dari mana, ini asalnya dari mana. Makanya disarankan itu pakai warna-warna yang berbeda, supaya alurnya jelas gitu. Ide 6A ini dari mana, ide yang ini itu dari mana asalnya. Itu kenapa kita harus menggunakan yang namanya kata kunci, simbol, atau warna untuk memperjelas hubungan antar ide. Nah, mind mapping itu dipakai untuk mencari cara kreatif dan solusi terbaik. Kenapa cara kreatif? Karena dengan pakai mind mapping,
kita tuh bisa menyalurkan ide semau kita sebanyak-banyaknya mungkin, dan gimana pun idenya nanti itu nggak boleh dijudge sama kayak brainstorming kemarin penjelasannya. Jadi itu nggak boleh dijudge, nggak boleh dikritik, kita masukin aja semuanya dulu untuk kita cari ide-ide yang kreatif dan solusi-solusi yang terbaik. Itu kegunaan dari listen, we don't judge. Jadi itu kegunaan dari mind mapping tadi. Mind mapping itu bisa dilakukan individual dan bisa juga dilakukan secara berkelompok dengan ide yang sama dan tujuan yang sama. Lanjut, itu ada yang namanya site map. Nah, apa itu site map? Site map itu representasi visual atau diagram yang menggambarkan struktur dari sebuah situs web atau aplikasi. Jadi nanti dalam sitemap itu kita bisa melihat gimana halaman-halaman tersebut diatur, gimana juga mereka terhubung satu sama lain. Nanti desainer ataupun nanti developer alur dari halaman-halaman yang udah kita bikin. Contohnya ini, kayak di home itu nanti ada menu about. Dalam menu about itu ada menu apa lagi di dalamnya? Ada history sama our theme, itu isinya. Terus ada juga menu products. Dalam menu products itu ada halaman new arrival sama kategori. Ada juga yang namanya menu pricing atau harga. Isinya kayak gini, plan operation, available price. Jadi ini tuh menggambarkan di situs web atau di aplikasi yang udah kita buat, halaman-halaman yang terdapat di dalam aplikasi atau web tersebut itu tuh apa-apa saja dan apa hubungannya satu sama lain. Supaya itu juga memudahkan nanti untuk developer atau programming memahami alur dari aplikasi yang udah kita buat, desain yang udah kita buat. Dan dia nggak perlu nanti untuk nyobain produk sebelumnya. Udah ada sitemap itu. Jadi itu kegunaan dari. Nah, lanjut. Di sitemap itu ada 4 komponen utama, yaitu ada homepage atau halaman utama, terus ada halaman utama kedua atau parent page, lalu ada halaman anak, child page, sama tautan internal. Nah, mana yang halaman utama, mana yang halaman utama kedua, mana halaman anak, mana yang tautan internal. Kita bahas satu-satu. Nah, yang utama homepage, yang itu yang di atas ini. Yang di bawah itu halaman utama kedua. Baru yang di bawahnya lagi, yang putih ini halaman anak. Dan yang tautan internal itu garis-garis yang berhubungan ini. Atau panahnya lah. Panahnya itu yang disebut dengan tautan internal. Jadi keempat itu harus ada di dalam suatu sitemap. Nah, sitemap itu digunakan untuk navigasi yang efektif untuk pengalaman yang lebih baik. Jadi, kita bikin sitemap untuk navigasi yang nggak membingungkan, yang efektif. Jadi, pengalaman pengguna itu lebih baik. Karena pengguna lebih memahami gimana alur dari produk yang sudah kita buat tersebut. Dan juga sebenarnya memudahkan developer untuk merancang atau mengimplementasikan desain kita ke dalam suatu produk jadi. Karena pengalaman aku sendiri waktu bikin project dengan developer langsung, itu mereka pasti kebingungan halaman yang ini tuh gimana munculinnya, dari mana asalnya. Nah, makanya kita buatkan itu namanya sitemap. Supaya nanti programmer itu juga nggak banyak nanya jadinya, karena udah ada sitemap, mereka nggak bisa nanya-nanya lagi. Kalau mereka bingung, habis home itu kemana,
Ya lihat aja sitemap. Habis home itu ada about misalnya. Terus ada produk, ada juga halaman profile misalnya gitu. Jadi nggak bikin kebingungan lebih lanjut kepada programmer. Itu yang disebut dengan navigasi yang efektif untuk pengalaman lebih baik. Lanjut. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya user flow. Jadi apa sih user flow ini? User flow kayak aku pernah bahas berkali-kali itu kurang lebih mirip sama flowchart. Mungkin di sini rata-rata kan pasti ya Navilcom ya, pasti ngerti itu flowchart itu apa. Jadi user flow itu kurang lebih sama dengan flowchart, bukan kan masih mirip dengan flowchart. Tapi bedanya, user flow ini langkah-langkah yang dilakukan pengguna saat menggunakan suatu produk untuk menyelesaikan suatu task. Sedangkan flowchart itu bagaimana algoritmanya kan. Kalau user flow itu lebih ke ya, kalau user flow itu lebih ke alur pengguna menggunakan produk tersebut, bukan algoritmanya. Ya, misalnya, pertama, si user itu ke homepage dulu, baru nanti dia bakalan masuk ke product page. Dia juga bisa masuk ke fitur page, misalnya. Terus nanti di sini juga ada decision atau percabangan. Nanti customer bakalan bikin pembelian atau enggak? Kalau iya, bakalan muncul thank you page. Kalau enggak, dia bakalan balik lagi ke homepage gitu. Jadi kurang lebih bentuknya itu mirip sama flowchart, tapi kegunaannya beda dengan flowchart. Ininya juga sama sih, apa namanya, notasinya juga sama. Kalau start itu warna kayak gini, terus ada decision juga bentuknya kayak gini, proses bentuknya kotak, kurang lebih sama lah notasinya dengan flowchart. Nah, di dalam user flow, itu juga ada komponen-komponen utama. Di user flow itu ada 3 komponen utama, yaitu pertama titik masuk pengguna, yang kedua itu langkah interaksi, dan terakhir itu titik akhir atau tujuan pengguna. Nah, titik masuk itu berarti yang ini, yang homepage. Alurnya, garis-garis ini bisa disebut dengan alur. Dan akhir itu harusnya ada yang bulat juga, atau bisa juga balik ke titik awal juga bisa. Itu yang disebut dengan titik akhir. User flow itu ada karena kita sebagai UI UX designer itu fokusnya pada user, bukan pada desain. Jadi kita itu emang mengutamakan si user dibandingkan ego kita sendiri untuk mendesain. Kalau misalnya teman-teman maunya cuma latihan mendesain, boleh, nggak apa-apa, nggak pakai UX. Tapi kalau misalnya udah masuk ke dunia yang asli, bikin desain yang untuk digunakan beneran, itu diusahakan kita itu fokusnya kepada user, bukan desain pribadi kita. Karena kita bikin suatu aplikasi, kita nggak bisa matokin kita sendiri, kesenangan kita sendiri, sebagai salah satu yang terbaik untuk aplikasi nanti. Karena kita butuh aplikasi tersebut untuk digunakan para user kan, bukan untuk kita bikin sendiri, untuk kita pakai sendiri. Makanya kenapa dia human centric atau fokus pada user. Nah, aku kasih contoh aja kali ya secara langsung. Ini masih jalan nggak streamnya? Kelihatan nggak streamnya? Ternyata masih. Masih ya? Kita coba. Nah, yang ini deh. Kita coba ke mind mapping dulu. Ini aku pernah bikin. Sebelumnya tuh aku pernah ngajar di mini course-nya CX. Jadi aku bikin tuh mind mapping-nya dulu. Karena topiknya web portfolio,
Jadi aku bikin ide utamanya tuh web portfolio. Baru di sini kita bikin konsep-konsepnya apa aja. Misalnya materinya aku mau ada prinsip dasar UI dulu. Kita bikin nih prinsip dasar UI. Baru ada juga tentang warna dan tipografi. Nah, di prinsip dasar UI ini ada apa lagi? Habis itu dalam materi prinsip dasar UI ini ada alignment, ada repetition, gitu. Jadi bertahap gitu lah, kayak tangga gitu. Di dalam prinsip desain UI ini aku maunya ada alignment, ada repetition. Terus di alignment aku pengennya ada ini-ininya. Ada tipe alignment, ada pentingnya alignment dalam konsistensi visual. Terus ada juga repetition. Di repetition aku maunya ada materi ini, ada materi itu. Sama juga kayak di warna dan tipografi. Aku maunya di warna dan tipografi itu ada color theory, ada font selection, ada font pairing, ada color psikologi. Nah, jadi emang iya bebas. Isinya tuh bebas gimana maunya kita. Karena namanya juga mind mapping. Kita keluarin aja semua apa yang kita pikirin. Nanti baru kita seleksi satu-satu mana yang bagus untuk kita kembangkan, mana yang kayaknya bentar dulu deh, kayaknya ini nggak terlalu bagus untuk kita kembangkan. Jadi tuangin aja semuanya dulu dalam mind mapping. Mind mapping ini salah satu teknik brainstorming. Nah, tapi toolsnya kita sebut dengan mind mapping. Ini contoh dari mind mapping. Nah, kan ini kan udah bikin nih mind mappingnya. Baru aku pilih mana aja yang bagus. Aku masukin ke sini. Itu namanya brainstorming. Lanjut, ada apa tadi? Sitemap sama user flow. Nah, sitemap tuh bentuknya tuh kayak gini. Kan ada homepage-nya kan pertama. Atau halaman utama. Baru ada halaman utama kedua. Di halaman utama kedua itu ada profile, ada dashboard, ada forum, artikel, sama tugas. Jadi waktu itu aku bikin aplikasi untuk peduli lingkungan. Nah, di dalam profile itu kita bisa ada menu view profile, ada edit profile, ada achievement, ada level, ada setting. Jadi dia tuh per menu lah, per halaman. Itu untuk sitemap. User flow itu alur dari si user dalam menggunakan aplikasi tersebut. Misalnya si user baru download aplikasinya. Terus sampai mana tadi? Masih di ini kah? Yang flow tadi, yang user flow tadi nggak salah. Udah masuk user flow ya?
Udah masuk ke sini tadi aku nyampe. Nah, ya. Jadi user flow itu menjelaskan gimana cara pengguna itu menggunakan aplikasi tersebut. Kayak misalnya, ini si pengguna baru ngedownload aplikasi, misalnya aplikasi donor darah tersebut lah. Si user tuh baru ngedownload aplikasinya. Jadi di dalam aplikasi itu ada yang namanya onboarding. Onboarding itu halaman pertama, yang biasanya tuh dalam bentuk sapaan gitu. Pernah nggak sih ngedownload aplikasi, terus ada tampilan kayak, halo, selamat datang, terima kasih telah menggunakan aplikasi kami. Kemudian bisa kita klik next gitu. Sebelum nanti akhirnya kita disuruh login. Nah, di login, itu pasti nanti kan ditanyain kan, kita punya akun atau belum. Kalau misalnya si user itu udah punya akun, misalnya ini yes nih, bilang nggak, ini yes. Nanti si user bakalan disuruh untuk input username sama input password, baru nanti langsung muncul home-nya. Kalau misalnya si user itu nggak punya akun, dia no, dia akan disuruh untuk bikin username, bikin password, ngisi-ngisi form dan lainnya, kayak ngisi nama, ngisi tanggal lahir, dan segala macam. Baru nanti akhirnya dia muncul ke home, tampilan yang sama dengan orang yang punya akun. Dari home dia bakalan kemana, terserah dia mau ke menu mana dulu. Misalnya dia mau ke menu daily task atau tugas harian, atau dia nanti maunya pertamanya ke menu artikel. Makanya kita kasih beberapa opsi di sini, beberapa alur. Itu yang dinamakan dengan user flow. Jadi dia ngasih nunjuk gimana alur dari si user dalam berinteraksi di aplikasi atau produk yang kita buat. Sampai sini paham nggak apa yang dimaksud dengan mind mapping, terus sitemap, sama user flow tadi? Ada yang bingung nggak? Boleh di zoom itu coach yang di apa user flow-nya kayak panjang banget. Iya, karena ini aplikasinya itu banyak menu, jadi dia banyak. Oh ini bagian kiri ini bikin akun ya? Iya benar, dia bikin akun. Kalau dia misalnya punya akun, dia bakal disuruh masuk username sama password doang. Tapi kalau dia belum punya akun, bakalan disuruh bikin username, bikin password, bikin nama, ngisi-ngisi form gitu lah, untuk data diri. If-nya banyak berarti ya, kayak if-nya gitu. Ya, alurnya tuh harus detail gitu. Dia disuruh masukin apa, terus arahnya kemana. Atau kalau misalnya belum tahu banget tuh cara bikin user flow yang mungkin terlihat repot ya kalau misalnya emang belum pernah bikin. Bisa aja bikin yang biasa kayak kayak gini, bikin simple kayak gini aja juga nggak apa-apa. Untuk permulaan nanti, kalau misalnya udah sering tuh bikin user flow, udah sering bikin desain, nanti juga bakalan kasah kok gimana caranya bikin yang detail. Aku kemarin waktu bootcamp bikin user flow juga simple banget, kayak gini, simple ini. Loginnya gimana, ininya gimana. Tapi karena aku sering bikin user flow, makanya bisa dibikinnya agak lebih detail, lebih ribet. Tapi kalau misalnya si orang yang udah pro banget tuh, melihat ini nggak seberapa sebenarnya, ini nggak terlalu ribet, masih simple. Gitu. Jadi emang dibutuhkan untuk latihan terus untuk memunculkan sense of design lah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini dari tadi ada yang ngetik, nggak jadi ngetik lah. Ada yang mau nanya lagi nggak? Mungkin bingung kan langsung 3 tools yang kita pelajarin? Boleh tanya aja. Coba lihat lagi ke belakang.
Bingung nggak? Karena ini pasti bakalan kita praktekin nanti. Nggak mungkin nggak. Secara garis besar paham. Yang lain? Keren, gue paham gitu. Brainstorming juga apa mind mapping berarti juga paham ya gimana caranya. Ini dia tuh bebas asalkan beralur aja sesuai dengan konsep-konsepnya masih masuk akal gitu. Yang lain. Oke, nggak ada yang nanya berarti apa aja yang nanya kali ya. Nah, aku mau nanya deh. Apa ya? Nanya apa ya? Mau ada misalnya ada yang mau ditanyain nggak ke pesertanya? Kasih kuis dadakan aja bang. Apalagi yang okem-okem tuh tanyain aja langsung. Semua okem tuh. Kita lihat ini halo tes kedengaran nggak? Dengar tangan. Dengar. Pertanyaan pertama. Apa ya? Bisa jawab ini dapat WordPress. Nanti kalau ada yang bisa jawab nanti langsung apa namanya? Emoji. Tolong disiapkan emojinya. Pertanyaan pertama. Apa ya? Apa pengertian dari sitemap? Silakan teman-teman yang bisa jawab. Ada di rumah aku. Rafif bisa jawab nih. Silakan Rafif. Rafif silakan. Pengertian dari sitemap. Rifanda. Ramzi mengetik. Ramzi silakan unmik langsung Ramzi. Mengetik panjang teman pengertian sitemap. Nanti dikopas pula dari ChatGPT. Sebutkan langsung. Gak payah ada sitemap tuh. Set apa, map apa. Set apa. Ayo, ada yang bisa nggak? Alah baru live kan. Sama tadi menyimak dia kok. Itu sih Ramzi jawab tuh bang di kolom komen. Ramzi. Oh iya ada Ramzi. Ramzi mana orangnya? Ramzi tunjuk gigi Ramzi ya. Ramzi silakan on mic. On mic Ya, ada. Apa tadi coba bacakan. Nggak bisa membaca belum coba. Sitemap tuh gambaran struktur dari situs yang akan kita buat. Nih, ada benar tuh coach. Benar. Oke, selamat untuk Marco. Aye. Oke, yang pertama ada Ramzi ya, berhasil menjawab pertanyaan pertama. Ini ada 3 ya. Zona poin. Pertanyaan yang kedua, apa pengertian dari 10? Gampang bacanya, dasar aja baru nih. Jadi kita biar paham dari ya. Kalau tanya langsung tadi si user flow nanti itu bingung. Arifanda silakan omik. Silakan Arifanda. Tadi sih kurang. Oke,
alur gitu, gambaran alur di suatu aplikasi gitu. Tepat, cuman masih kurang tepat. Ada yang bisa nambahin nggak? User flow itu apa? Ini user flow terdiri dari dua kata, user dan flow. User itu apa, flow itu apa? Apa ya? Silakan. Browser flow Ya. ini alur suatu pengguna sih, Bro? Benar, kurang tepat. Keluar. Itu 11-12 sama pertanyaan sama jawaban. itu sebenarnya tepatnya di flow kita. Jadi kan abang bertanya user flow. Apa itu user flow? Alur pengguna memakai suatu aplikasi. Nah, Sesuai. Oke, betul ya, Rafiqah. Bagaimana itu sebenarnya? Jadi kan user flow itu udah jelas tuh, terdiri dari dua kata, ada user, ada flow. User itu pengguna, flow itu alur, langkah, tahapan. Di tahapan pengguna dalam menggunakan sistem. Silakan. Langsung umik. Yang bisa jawab langsung umik. Nadira tahu nih. Ya, Ramzi lah. Fajri Ihsan. Fajri silakan on cam, on mic, on sadanya. Langsung hilang Fajri tadi ya. Silakan, apa pengertian dari mind map? Apa pengertian dari mind map? Ini agak jauh speakernya dikit mikrofonnya. Nggak ikut. Bisa jawab nih, bisa si cuek. Pertanyaan NY apa? Sangat sih. Kumpulan ide-ide. Kumpulan ide-ide yang dikumpul jadi satu. Benar. Iya benar, tapi mungkin kurang lengkap kali ya. Kurang tepat. Silakan yang mau nambahin. Yang mau menambahkan langsung mic, nanti dapat itu ya. Dapat yang reply. penting itu paham bang. Nice. Ayo yang mau jawab. Yang biasa si itu siapa? Chandra. Siapa tuh? Senjo mana orang? Kalau nggak ada berarti ya pertanyaan. Jawaban Ibista tadi benar ya. Kita tolong dilengkapi coach. Jadi jawabannya kumpulan dari SPDD. Jadi tepatnya itu kayak pengembangan atau pengembangan dari kumpulan ide tersebut. Jadi bukan cuma kumpulan ide, tapi ada dari ide-ide tersebut. Ada percambangan. Ini ada pas. Jadi pada merhatiin ya. Makasih Bang Fadil udah ngasih pertanyaan. Berarti kurang lebih pada merhatiin ya kelasnya gimana hari ini. Nah, terus hari ini kita akan cobain gimana caranya bikin suatu mind mapping. Dan itu berkelompok sih bagusnya. Saling memberikan ide gitu. Di sini ada berapa orang ya?
Bisa memang masih belum ini kah? Masih belum bisa on cam kayaknya. Loading tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 orang. Ada 11 orang bakalan kita bikin kelompok. Mungkin bikin apa ya? Bikin 2 kelompok aja kali ya. 5 orang. Nah, mana nanti itu disuruh untuk bikin mind mapping atau brainstorming dari hasil empathize sama define kemarin. Kemarin udah bikin empathize sama define tuh. Nah, coba salurin ide-ide yang ditemukan ke dalam suatu mind mapping secara berkelompok. Ini aku bikin examnya ke 2 kelompok. Nah, 2 kelompok berarti 5 orang. Kelompok 1. Mana ya? Nah, ini. Mana cara bikinnya? Gimana cara bikinnya? Ini kan kita bikin kemarin tuh bikin aplikasi Check Bootcamp kan. Jadi nanti bikin konsepnya apa, misalnya mau bikin halaman apa gitu. Jadi kembangin lagi idenya. Kalau mau nambahin cabangan itu bisa diklik ini. Nah, gitu ya caranya. Dan untuk kelompok 1, kita bikin 1 lagi. Kelompok 2. Gimana ya cara bagiin kelompoknya? Sebutin nama aja kali ya. Untuk kelompok 2. Nah, yang kelompok 1 itu boleh. Abiska, kelompok 1, terus Syafriwal, Rafif, udah 3 ya. Ramzi, ingat ya kelompoknya ya. Itu lagi Adista, Syafriwal, Ramzi, terus siapa satu lagi tadi? Rafif ya. Rafif 4 sama satu lagi Azri Ihsan. Boleh masuk kelompok 1. Diingat ya. Aku nggak nyatet soalnya. Lanjut kelompok 2. Yang kelompok 1 boleh masuk ke Figma-nya dulu. Terus yang kelompok 2 berarti sisanya Chandra, Seva, Wila, Nazira. Siapa lagi? Ya. Chandra, Wila, Nazira, Seva, sama udah apa sih? Itu pokoknya. Maksudnya kelompok 1 tadi masuk ke Figma kelompok 1, yang sisanya masuk ke Figma kelompok. Coba join. Dan by the way,
di Figma itu bisa pakai suara. Jadi kalau misalnya untuk berdiskusi, bukan butuh sih, harus pakai diskusi, itu boleh masuk ke ini linkin caranya. Coba lihat ke Discord dulu. Ini diklik di sini, terus start conversation. Nah gitu. Boleh join ke suara. Ulang apa nih? Apa yang diulang? Ini belum ada yang join suara nih gitu. Coba boleh join suara dulu. Itu nanti bikin ini ya, bikin pengembangan ide dari wawancara kemarin. Kalau yang nggak punya wawancara boleh deh. Ide-ide sendiri aja deh, boleh. Waktunya mau berapa menit? Bagusnya. Kamu kan caranya 20. Caranya harus nggak ada yang nanya. Tapi kalau misalnya ada yang mau ditanya nggak apa-apa juga. 20 menit. Mulai dari sekarang. Yang kelompok 2 Berapa kelompok? Cuma 2 ya? Lah. Mau diskusi boleh, masuk ke suara aja. Diklik di bagian gambar-gambar profil orangnya, terus klik yang icon handset kalau mau pakai suara. Bagusnya pakai suara supaya misal biar nggak bentrok. Kayak ini di kelompok 2 nih ada yang bikin home terus mau bikin home lagi. Coba diobrolin gitu. Siapa yang mau bikin home? Udah makan tadi agak ngelek jadi nggak dengar apa tadi. Masuk ini aja bikin masuk ke suara di Figma. Di Figma tuh bisa teleponan. Klik aja di sekarang. Kita mau apa suara musiknya nggak dikecilin dikit soalnya keras suaranya tapi kami bisa masuk musiknya. Belum ada apa-apa nih. Kelompok 2 ada bikin berapa? Orang lain nggak ada. Mind mapping ini juga nggak harus dalam bentuk halaman ya. Bisa ide-ide aja kayak misalnya pengennya ada live chat sama ininya sama mentor, dibikin aja di situ live chat dengan mentor. Nggak harus dalam bentuk halaman kayak home, profile, terus setting gitu-gitu nggak harus. Atau mau bikin idenya itu chat group sama sesama peserta
Atau bikin forum, boleh. Ya. Nah, ya. Kelompok 2 yang sebelah kiri belum ada isinya, kayaknya boleh sebelah kiri dulu. Daripada numpuk di sebelah kanan. Yang kelompok 1 juga di sebelah kirinya diisi aja. Coba tadi contoh gimana, Coach? Yang kiri kanannya ini? Contoh kiri tadi gimana? Kanan apa, kiri apa? Contoh kiri tadi apa? Ya. Hah? Yang kan ini yang sebelah kiri masih kosong nih, isi aja nih. Iya, maksudnya itu kirinya itu kayak apa contohnya? Kanan itu apa, kiri itu apa? Nggak ada ini, nggak ada. Bebas. Nggak bebas ini pasti ada satu dong, kayak Nggak harus. Kanan dari sama segi kiri temanya. Kanan sama kiri tuh isinya sama, cuman beda tempat aja. Kalau begitu. Aktif kayaknya nggak kayak gitu deh caranya. Kau diam, tolong kaki saya sakit. Kau diam. Tuh di tutorial nggak Rafis? Coba lihat. Nggak apa-apa. Coba lihat di live ini Discord biar aku ajarin caranya. Ini aku saja coba. Udah ada lihat gini Discord? Rafin. Udah ini belum? Mana Rafif tadi? Rafif hilang. Udah lihat kah Rafif? Caranya tuh gini. Ini teksnya diklik. Ini ada nih. Nah gitu. Kalau mau di sampingnya, ini ada lagi di bawah kah? Atau ke samping. Kayak gitu aja caranya. Jadi nggak harus bikin manual. Oke?
Judul gedenya mind mapping ya tadi ya? Gimana? Judul gedenya itu mind mapping. Enggak. Judul gedenya Text Bootcamp, aplikasi chat bootcamp. Bukan. Maksudnya itu yang sedang dibikin ini. Oh iya. Iya benar. Bukan. Iya, toolsnya mind mapping. Itu namanya tools. Menit lagi ya. Sorry.
Menit lagi ya. Ini udah banyak videonya nih. Ada banyak videonya kelompok satu yang kelompok dua. Tapi kelompok dua gede banget ya. Yang sebelah kiri nggak diisi kelompok dua nih. Yang sebelah kiri isi aja supaya nggak kebanyakan ini. Nah ini, nggak bisa deh. Itu gitu. Ini aja ke sebelah kiri supaya nggak kegedean kulitnya. Bentar, berarti yang kiri itu nggak spesifik khusus gitu ya, bisa Bapak biar cukup ruang aja berarti itu yang kiri itu ya? Ya. Kanan sama kiri itu sama. Oh sama, kayak khusus gitu, kiri buat apa gitu. Tinggal 5 menit lagi. Kerja bagus. Alamak. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Menit lagi ya. Kan juga ternyata 20 menit. Kalian nih idenya udah kumpul banyak. Mungkin sudah bagus. Kalau ada yang beban tim, laporin aja. Kalau kedua cuma 4 orang nih, besarnya yang aku lihat. Saya lengkap. Harusnya 55 tadi. Mana bisa aja.
Untuk kelompok 1 juga 4 kursornya. Saya lihat lagi. Fitrillah, Ramizi, Rafif, Jessica. Lagi siapa? Sorry deh, kurang fokus soalnya tuh lagi di luar juga, Cok. Itu tuh yang bagian punya kulit tuh masih ada yang kurangnya nggak sih? Jangan aja dulu, kerjain aja dulu. Apa? Gimana, Kak? Kerjain aja dulu. Di map ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah soalnya. Mau tambah lagi ya. Jalan. Tinggal beberapa detik lagi. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Habis. Nah, untuk 1 habis, yang untuk 2 masih berapa? 6, 4, 3. Nah, udah habis. Udah. Kita lihat hasilnya kali ya. Udah bisa berhenti. Dan balik lagi ke Discord. Ini ada yang punya kelompok 1. Mungkin nanti mungkin garis-garisnya ini, panah-panahnya ini mungkin bisa diwarnain aja nanti. Sama kayak kelompok 2 juga kayak gitu. Karena itu komponen utama juga di dalam mind mapping. Jadi dia setiap apa nanti dia mungkin. Nah, di sini ada konsep tujuan. Oke. Ada desain. Ini apa nih? Maksud yang desainnya apa nih? Boleh kelompok 1 dijelasin yang maksud desainnya apa? Siapa yang bikin tadi? Boleh dijelasin maksudnya? Saya, Pak. Desain kan ada 3. Pertama buat sketsa tampilannya. Kita tampilan pakai implementasi dari Crazy kemarin. Kemudian yang kedua itu membuat prototipe awal. Ya bebas lah sesuai apa nanti. Kemudian yang ketiganya desain visualnya. Itu kan ada pembagian juga. Desain visualnya itu color palette-nya, tipografinya, kemudian ada penggunaan icon sama konsistensi di setiap tampilannya. Udah itu aja. Berarti itu materi yang ada di dalam Techbookcamp itu? Bukan. Terus? Jadi bingung saya jelasinnya. Ini nanti di CS Bootcamp itu ada bagian desain. Nah, desainnya itu terbagi dari 3 ini. Berarti benar materi yang ada di dalam halaman desain tersebut atau Bisa. Dari aplikasi? Kurang lebih begitu. Fitur utama. Fitur aplikasi ya, fitur aplikasi. Yang mana login, registrasi aplikasi dan semua. Kemudian materi yang komprehensif dan praktis terus cara hasil diharapkan. Testing
Kita lihat tadi sebelahnya ada modul pembelajaran, forum, profil, divisi, target pengguna, feedback and testing. Ini mungkin bisa nanti disatuin sama yang testing ini. Sama platform. Oke. Ini keren. Kalau misalnya mapping itu nggak bisa disalahin, nggak bisa dikritik tadi kan. Jadi ini dirinya ada bagus. Yang jadi beban kelompok siapa di kelompok 1? Everywhere. Benarkah Everywhere beban kelompok tadi? Mana Everywhere, tolong klarifikasinya. Coba. Everywhere nih dulu deh, klarifikasi dulu, bantahan gitu. Enggak kok bikin apa tadi, coba. Bisakah on-mic? Oh, typing. On-mic aja nggak bisa? Oh, kenapa tuh kira-kira nggak bisa aktifin mic sama kamera? Kecilan. Oke. Sekarang Bang Fadel ada tambahan nggak? Lanjut ke kelompok 2. Oh, bentar. Yang warna ini merah semua kan? Harusnya tuh kayak yang fitur aplikasi merah, terus ke fitur utama tuh merah juga. Nih, ininya merah juga berarti. Nanti yang ini, yang desain berarti warnanya kuning berarti. Yang gitu. Dia dari cabang utamanya yang beda-beda warnanya. Gitu ya. Ya, untuk sekarang nggak apa-apa. Kita lihat kelompok 2. Kelompok 2 banyak nih. Semoga dapat dari bibliotek. Tim Ada gacor. profile. Ada profile, foto, settings, username, logout, level pengguna, kelas. Sharing, ruang diskusi, pesan penting, oke, ada batas. Progress tracker, ini baru nih. Tadi di sebelah nggak ada progress tracker. Jadi tampilan ringkasan progress, kalau mungkin ini kali ya, progress tugas mungkin nanti boleh ditambahin. Ada jadwal belajar, ini juga ide baru dibandingkan yang sebelah. Ada login, oke, daftar akun, ada form. Ada materi juga. Aku pengen coba ngejelasin yang progress tracker deh. Ini dia siapa di progress tracker. Boleh on mic si pencetus ide progress trackernya buka banget nih yang progress tracker nih. ChatGPT. Apa? Nah, idenya siapa tadi yang progress tracker? Ini kelompok sebelah sirik nih kelihatannya. Gak ada yang bikin kak progress tracker, beneran AI ini yang bikin. Gak ada yang mengaku siapa yang bikin. Enggak, emang ide bukan cuma bukan. Berarti Bang Reza Zira kayak. Zira, coba jelasin muncul idenya tadi dari mana? Itu tuh sebenarnya dari AI kemarin. Jadi progress tracker itu adalah alat atau fitur yang melacak kemajuan atau status penyelesaian tugas, proyek, atau tujuan secara visual. Jadi dia tuh kayak melacak kemajuan perkembangan belajar gitu. Dia dapat idenya tuh dari ada singgungan pas wawancara kemarin nggak ini?
Nah, progress tracking. Oh, ada. Kan. Ini bagus idenya, sama jadwal belajar juga. Kan kelompok 2. Yang beban di kelompok 2 siapa? Iya, gak apa-apa. Terang-terangan aja siapa yang gak bikin tadi. Aku kelihatan tadi siapa yang gak bikin di sini. Dia pengen dengar dulu dari kelompok 2-nya langsung. Ada nggak yang nggak bikin sama sekali? Atau mengaku deh yang nggak bikin sama sekali. Yang bikin nggak bikin. Tadi soalnya di sini cuma 4 kursor yang aktif tadi aku lihat. Ayo, siapa yang nggak bikin tadi? Yang kelompok 2 tadi ada Bang Revanda, ada Nazira, Seva, 3 tuh, Chandra, terus lagi Wila ya. Soal satu tadi kan 5 orang tuh. Kursornya cuma 4 tadi aku lihat. Siapa yang nggak bikin 1? Coba. Atau bikin, tapi aku nggak lihat. Boleh disebutin. Nggak ada yang mengaku. Berarti berkontribusi semua ya? Oke, bagus. Bang Fadil ada yang ditambahin dari kelompok 2, Bang Fadil? Ya, sampai. Nah, ini udah bagus banget ide-idenya semua. Dari kelompok 1 maupun kelompok 2. Idenya udah bagus. Ini udah bisa nanti diseleksi mana yang mau diimplementasiin ke dalam desain, mana yang enggak, boleh diseleksi. Tapi mungkin seleksinya nanti pribadi ya, dari kelompok masing-masing. Misalnya Bang Revanda tadi kelompok 2 kan. Jadi seleksinya berarti yang dari kelompok 2. Mau pakai yang mana aja untuk diimplementasiin ke tahap selanjutnya. Kan masih ada itu information architecture. Ini kan cuma brainstorming. Nah, begitupun nanti kelompok 1 buat tugas berikutnya. Sama apa lagi ya? Oh, ya. Di Pijam itu juga bisa pakai AI sebenarnya. Nggak perlu ke ChatGPT, bisa. Nah, caranya, dari ya? Nggak apa-apa banget sebenarnya pakai AI. Kita manfaatin aja AI itu. Nah, caranya begini. Tapi untuk tugas diusahakan jangan hanya pakai AI, boleh tambahan pakai AI. Tapi jangan sepenuhnya gitu. Dipilih lagi, terus ditambahin ide sendiri. Atau misalnya punya ide, nggak tahu cara ngembanginnya gimana, boleh tanyain ke AI. Begitu aja. Nah, ini. Nah, kita bikin topik kita di sini. Apa tadi? Aplikasi untuk bootcamp. Sebentar. Kita mau bikin memap kan? Aplikasi untuk bootcamp. Ini beneran? Tunggu. Nah, ini dia. Muncul dia. Aplikasi untuk bootcamp. Dia bikin pendaftaran, kurikulum, interaktif, pemantauan kemajuan, sertifikasi. Nah, aku kasih contoh tadi yang di mana tuh? Di sini. Ini sebenarnya generate AI pakai yang tadi, cuman aku kembangin lagi sesuai dengan apa yang aku inginkan gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa pakai AI, pakai yang di Figma-nya langsung juga nggak apa-apa. Asalkan dikembangkan dengan ide sendiri lagi. Jangan udah dapat nih segini, ya udah ini aja yang dikumpulin gitu. Jangan sampai kayak gitu. Oke. Mungkin gitu aja untuk praktek kali ini. Semuanya udah bagus. Mungkin kalau misalnya ada yang merasa
belum berkontribusi tadi, next time boleh kontribusi. Atau mau nambahin habis ini juga boleh. Kita lanjut ke PowerPoint berikutnya aja. Atau ada yang mau ditanyain nggak? Untuk ke belakang, sebelum kita lanjut lebih jauh, sebelum kita masuk ke tugas. Nah, ini yang tugas tadi. Ada yang bingung berarti kurang lebih paham ya sama materi hari ini. Udah nyoba main mapping juga. Karena kita udah nyoba main mapping, kan masih ada 2 tools lainnya. Itu kita jadiin tugas berikutnya. Nah, ini tugas keempat. Bikin information architecture atau user flow sama setnya tadi untuk lanjutan tugas empathy, dan define kemarin atau tugas yang wawancara kemarin. Topiknya tetap sama berarti, buat aplikasi untuk chat bootcamp. Jadi dilanjutin dari Figma kemarin, Figma kemarin dilanjutin, bikin user flow sama sitemap di halaman yang sama. Itu mungkin nggak bakalan makan waktu lama. Kalau misalnya mau dikerjain sekarang, juga bakalan selesai malam ini sebenarnya, kalau udah wawancara. Tapi kalau yang belum wawancara, ya tanggung sendiri. Nah, itu ada yang mau tanya memang mungkin waktunya nggak bakalan aku kasih panjang-panjang banget. Berarti ambil data dari wawancara tadi juga ya? Iya, benar. Yang kemarin dilanjutin pada linknya yang sama. Kemarin kan pakai Pixjam kan? Tadi linknya yang sama. Ini mungkin aku kasih waktu sampai Senin doang. Karena di kurikulum juga udah ada. Mau lihat kurikulum kah? Ntar kita lihat. Oh, change Windows. Bentar. Udah kelihatan nanti. Kalau lihat di kurikulum yang kemarin aku kasih, yang khusus buat peserta, udah nggak ya? Ntar aku lihat dulu. Hmm. Nah ini. Nah ini. Pertemuan besok jam 9, kita bakalan evaluasi tugas. Presentasi hasil tugas user persona, empathize, map, user map, sama user flow. Jadi ada Senin itu udah dikumpulin semuanya. Kita bakalan evaluasi lagi. Kita tanyain bagian apa yang sulit, biar ke depannya mungkin mana tahu nanti ada cara pengajar yang salah atau kurang. Kita evaluasi di pertemuan berikutnya supaya nggak akan ulangin lagi ke depannya dan kita sama-sama enak gitu kan. Jadi hari Senin itu udah presentasi semuanya kayak user persona, empathy map, sama user flow. Gitu. Yang mau ditanyakan? Jadi tugasnya deadline-nya hari Senin, tanggal 9 Desember atau 3 hari. Ya, jangan dibunyiin dulu ya soundboard-nya ya. Mana ada yang mau ditanyakan? Untuk yang nggak buat tugas yang kemarin, oke. Nanti aku share materinya. Tugas kemarin boleh
Tapi ya waktunya mepet sampai Senin waktunya. Sekalian sama tugas yang baru. Aku harap semuanya ngerjain kali ini. Karena habis itu kan ada nih penjelasan low fee sama high fee. Itu pasti nanti masih berhubungan sama yang kemarin. Entah nanti disuruh bikin low fee, entah nanti disuruh bikin high fee. Itu bakalan lanjut sama yang kemarin. Kita bakalan bertahap gitu bikinnya. Mana? Yang belum tadi itu ada beberapa kayak ini kemarin nggak ada ya. Sadannya juga nggak pernah muncul. Bang Fajri ini tadi, Kerly, Damai, Safety Wall, Verunisa, Agung, Aina nggak pernah kelihatan sih orangnya. Angel Safinda, Chandra, Fajri Iksan, sama Rafif. Minggu depan nggak ada alasan lagi buat ngumpulin tugas ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan sama tugasnya? Sebenarnya tugas yang baru bikinnya gabung aja dengan tugas kemarin. Ya, bikinnya sama dengan Figma yang kemarin. Di link yang sama aja. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi bikin tambahan 2 lagi ya. User flow sama setmap. Itu sebentar kok bikinnya. Karena berdata kan. Di satu aja berarti. Di satu itu aja berarti ya. Satu file Pigjam. Iya benar. Nyerah kemarin nyari narasumber nggak ada yang balas. Kenapa nggak ngecat aku kemarin? Aku bisa ngasih rekomendasi sebenarnya siapa-siapa aja yang bisa dicat. Atau nanti aku chat langsung orangnya kan. Buat nanya. Jadi emang kalau misalnya nanti ketemu masalah, ketemu kendala, boleh dicek ke aku atau ke Bang Fadil juga bisa, ke Jetin juga bisa. Ditanyain aja. Nggak harus di grup. Di chat pribadi juga nggak apa-apa. Kalau misalnya sebentar di grup. Ya, join aja. Karena peserta cek bootcamp kan kebanyakan kan anak CX kan. Jadi aku bisa nyariin gitu siapa yang bisa diwawancara. Saya mau ditanyakan lagi? Oke. Bang Fadel, tambahan Bang Fadel? Ada tambahan untuk tadi. Jadi teman-teman semuanya peserta diikuti serangkaian materi yang diberikan oleh Sony. Soalnya bakalan berkesinambungan itu. Jadi kalau teman-teman tinggal satu pertemuan aja, itu nanti bakalan bingung ke depannya. Nah, jadi kan kemarin kita udah belajar tuh gimana wawancara, terus buat empathy move segala macam. Nah itu tuh emang tahapan awal dari seorang UX designer. Nah setelah kita membuat empathy move dan segala macam, barulah sekarang kita membuat yang namanya user flow, sitemap, dan mind map. Nah itu tuh emang udah masuk ke tahapan kedua setelah kita wawancara dan jadi teman-teman harus ikutin materi yang tiap biar nanti nggak bingung. Terus satu lagi jangan malah membuat tugas ya, soalnya itu tuh bakalan ngaruh nanti. Itu jadi lebih ke branding portofolio dari teman-teman semuanya gitu. Kalau teman-teman teman-teman pertama nggak nyimak gitu, yang kedua nggak dapat ilmu yang disampaikan oleh mentor dan coach gitu. Terus yang ketiga, apa yang mau teman-teman
taruh nanti di portofolionya. Nah, itu sih. Terima kasih. Sebelum ada, jadi benar, ini tuh emang harus diikutin. Apalagi tugas-tugasnya tuh benar-benar bertahap. Kan kayak kemarin kan udah bikin empati, define, terus sekarang yang ideat. Tugasnya tuh emang bertahap, tahap. Supaya nanti teman-teman tuh paham gimana caranya bikin suatu produk yang jadi sesuai dengan tahapan tersebut, gak lompat-lompat gitu. Karena ada aja pasti orang yang bikin desainnya dulu, baru nanti UX-nya diakal-akalin gitu. Pasti ada aja kayak, aku dulu sebenarnya kayak gitu juga. Dan aku nggak mau nanti teman-teman semua kayak kesalahan aku yang lama dulu itu terulang kembali. Makanya aku pengennya berurutan tugas-tugasnya. Kayak paham itu satu-satu terhadap tahapan design thinking. Untuk Jevin ada yang mau ditambahin, Jevin? Jevin nggak bisa connect, Pak. Oke. Jangan lupa di screenshot pertemuan kali ini. Nanti absennya bakal dikumpulin, di share di grup chat. Dan absen itu nanti bakalan direkam juga. Jadi usahain datang join setiap pertemuan. Karena setahu aku di perjanjian kemarin itu minimal kehadiran tuh penuh dengan maksimal absen tuh 3 kali, kalau nggak salah. 3 kali absen maksimal banget, nggak salah ya di surat perjanjian, untuk dinyatakan lulus dalam cek bootcamp. Jadi percuma aja kalau kita ikut-ikutin terus tapi udah 4 kali absen, itu jangan bakal lulus nanti. Jadi hadir setiap saat. Kalau misalnya emang ada kendala, boleh dipakai 1 kali gitu izinnya, misalkan jangan sampai lebih dari 3 kali. Itu Mau nanya sih. juga nih Kak, tentang absen tadi tuh. Misalnya gini, kami udah ngikutin apa kelas ini. Terus di tengah-tengah pelajaran ini kami harus keluar gitu karena harus keluar dari Discord karena ya mungkin ada kendala gitu atau gimana. Tapi kami tetap screenshot gitu buat bukti kalau kami tadi hadir. Apa kami tetap kena absen juga itu hitungannya? Tapi udah screenshot Ya, awalnya. punya screenshot juga. Enggak. Kalau itu. Oke. Kalau misalnya emang ada kendala yang nggak bisa dihindarin, di chat aja si Jepin, boleh di chat Jepin, sebutin kendalanya apa, alasannya apa. Mungkin nanti bisa dipertimbangkan bakalan dialfain atau tetap dimasukin absen. Tapi yang penting berarti ada screenshotnya kan Mbak itu. Iya. Thank you, Kak.この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Oke, sorry. Apa? Sini aku hilang dulu. Aku nggak pakai wifi soalnya. Apa tadi? Oh ya, peserta cek bootcamp itu sebenarnya full slot 20, bahkan lebih kemarin 21 kalau nggak salah. Tapi yang hadir ya ini aja, ada 11 orang, kadang 15 orang, paling banyak. Jadi aku harap nggak ada yang putus di tengah jalan, karena nanggung banget. Ini udah masuk ke IDEAT, masih tinggal 2 tahapan lagi gitu. Tetap semangat sampai akhir. Mungkin itu aja. Itu aja untuk kali ini, kurang dan lebihnya untuk
material ini aku mohon maaf. Semoga bisa dipahami. Untuk materi nanti aku share ke Google Classroom. Yang materi pertemuan kemarin udah aku share juga tadi malam di Google Classroom, boleh dicek. Tugasnya juga bakal aku upload ke Google Classroom. Deadline-nya di Senin. Oke. Aku tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih guys. Anjay.